Temu lagi di Hot Room. STY sama terkenalnya dengan Hotman Paris. Tapi hobi kami sama, yaitu sama-sama penyuka kopi luwak hitam premium. Dia semangat kerja, melatih timnas. Hotman bisa kerja 20 jam sehari, bersidang tiap hari. Dan jangan lupa, Prabowo Presiden RI adalah klien Hotman 20 tahun. Beliau dengar nih sekarang, sama adiknya Hasim. Itu semua berkat kopi luwak hitam premium bikin saya semangat terus. Dan saya tidak mau jadi menteri. Pak Mardi, jadi gimana dong ini Pak? Kan Bapak di Kementerian Sosial, masa membiarkan rakyat sampai 8 juta korban begini? Solusinya gimana Pak? Ya, solusi yang paling baik itu bagaimanapun juga pencegahan, Bang. Caranya? Nah, kalau pencegahan itu tadi seperti disampaikan Pak Nasir ya. Ya. Masalah itu kan langkah awal paling awal untuk menyelesaikan itu adalah sebuah pengakuan dulu bahwa memang ada masalah. Ya. Nah, dalam konteks kita bernegara ya, pengakuan terhadap masalah itu kan harus diwujudkan dalam bentuk regulasi. Regulasi kita ada, regulasi apa yang kurang? Ya itu tadi, seperti kalau misalnya memang mau diwacanakan judi online ini adalah sebuah bencana sosial. Ya. Ya itu harus diwujudkan dalam sebuah produk tertulis. Bapak setuju itu jadi bencana sosial? Setuju nggak? Kalau sekarang bencana sosial yang sesuai undang-undang itu belum termasuk itu. Jadi Bencana sosial yang di Undang-Undang 27 2014 itu adalah yang berhubungan dengan konflik seperti corona bencana sosial? Corona kan ada sendiri penetapannya. Oke. Gitu. Jadi menurut Bapak belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana sosial? Betul, bahwa judi online ini sebuah bencana sosial yang harus ditangani menurut secara... Kementerian Sosial ini sudah bencana sosial belum? Kalau sudah 8 juta dan sudah 300 triliun uang mengalir ke luar negeri. Ya, kalau menurut kami ini memang harus ditangani. Kalau sebuah bencana sosial atau tidak, ya itulah kami kan... Masih perlu dibicarakan? Iya, kami kan harus bekerja sesuai aturan. Oke, terima kasih Pak Nasir. Singapura sudah lama kasino ada. Malaysia, bahkan di negara Arab pun sudah mulai ada ide untuk membangun kasino. Daripada uang kita mengalir ke luar negeri, kenapa sih nggak buka aja kasino di Indonesia? Buka di Batam, gimana tuh? Masing-masing negara kan punya cara, Bang Hotman. Anda setuju nggak buka aja kasino di Indonesia? Saya tidak setuju karena kenapa? Itu sepertinya kita putus asa untuk menanggulangi itu. Tapi kan uang pajaknya gede banget itu kalau kasino. Iya, saya pikir kita tidak tergiur dengan soal-soal seperti itu ya. Indonesia itu sebagai negara yang berketuhanan. Meskipun orang mencoba untuk memberikan kritikan, tapi tetap saja konstitusi mengatakan seperti itu. Nah, kalau saya katakan tadi Satgas, ketika Satgas serius ya, intervensi pemerintah itu bisa menekan angka itu. Hanya menekan. Iya, jadi lengah dikit tumbuh lagi. Ya makanya saya katakan penegakan hukum itu harus dilakukan ya secara Bagaimana bisa penegakan hukum kalau bandarnya di Kamboja? Ya makanya tadi Prof. Ajmi bilang bagaimana kita ada hubungan kerjasama. Ya kerjasama dalam memberantas ya, dan disitulah sebenarnya dibutuhkan semacam reputasi agar kemudian kita bisa membangun komunikasi kepada negara-negara tersebut. Jadi kita misalnya sesama negara ASEAN kan harus sama-sama prihatin ya terkait dengan situasi yang ada di masing-masing negara. Jadi saya pikir ketika ada ide untuk membuka kasino ya seolah-olah itu kan menggampangkan masalah yang ada ya, padahal tidak. Atau buka seperti SD-SB zaman Soeharto. Iya, saya pernah mendengar waktu itu ya SD-SB di masa Soeharto, dan memang waktu itu juga orang di mana-mana itu saya lihat mereka sibuk dengan itu. Itu juga membahayakan kehidupan masyarakat, Bang Hotman. Jadi orang malas ya, orang kemudian sibuk pikir kalau dia mimpi ular, dia kemudian besok berpikir wah besok ini nomornya begini. Jadi itu selalu yang saya lihat. Gimana nih Pak Mubarok? Sebagai perwakilan konsumen, buka aja kasino di Indonesia, Pak. Kenapa sih? Uang pajaknya berapa banyak itu masuk ke Indonesia? Agak riskan, Bang, kalau bicara soal kasino kan gitu, karena negara agamis seperti ini agak susah kita mengatakan itu kan gitu. Tapi kalau itu negara yang mungkin menginisiasi mungkin nggak ada persoalan, tapi kalau bagian dari masyarakat
Karena kalau kaitannya dengan judul ini tentu mata rantainya cukup panjang ini gitu, Bang. Mulai dari pemain bawah sampai pemain yang elit kan gitu, dan semua terlibat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika ini kita bongkar habis-habisan dan kita tentu tindakan yang keras tadi, negara ini bisa bubar, Bang, kan gitu. Itu paradigma kita karena yang terlibat cukup banyak kan gitu. Tapi kenapa korbannya pemain judi online itu banyak kan menengah ke bawah? Saya kira karena masyarakat instan tadi, Bang, dan mereka berharap dari investasi menurut dia dapat sesuatu kan itu. Karena memang prakteknya judi ini dalam tahap awal-awal dia untung kan gitu. Tahap awal-awal untung. Untung kan gitu, Bang. Dan memang itu melalui financial engineering bisa dilakukan oleh algoritma dari para pelaku-pelaku yang fintech maupun yang payment gateway dan sebagainya, permainan dan sampai ke perbankan kan itu depositinya. Jadi sebenarnya masih dalam negeri, Bang. Tetapi karena kaitannya dengan bandar-bandar yang di luar negeri itu, akhirnya kemudian ini mengalir lah ke sana karena memang permainan ini cukup cantik internasional kan gitu. Ini finansial yang global kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berantas semua, ayo kita jujur semua kan gitu. Kata Bang Asmi tadi, ya harus dimulai dari siapapun yang terlibat ya harus kita selesaikan kan gitu. Kalau itu kemudian keras, ya tentu harus kita antisipasi bahwa negara ini bisa dalam tanda kutip bisa bubar kan gitu, Bang. Iya, Pak Asmi. Tindakan realnya gimana? Tindakan realnya gimana? Buka aja kasino, kenapa sih? Repot. Kenapa repot? Ya itu tadi, kan judi itu kan sebenarnya pertaruhan, untung-untungan. Ya, tapi kan uangnya dalam negeri. Iya, tapi mentalnya jadi kacau, Bang Hotman. Gitu loh, mental SDM kita jalan pintas itu kalau kita lakukan bikin malas. Bikin malas? Iya. Malaysia enggak, Singapura enggak? Lah, kita tidak tahu dalam dampak yang lain, Bang Hotman. Karena itu tadi, pola pemain kita yang tadi 4 jutanya itu menengah ke bawah. Gitu Dan loh. nggak mungkin main kasino. Iya, nggak mungkin gitu loh. Mereka tuh mainnya yang malah nanti nambah yang kaya ke kasino, menengah ke bawah ke judi online terus. Itu karakteristiknya malah bisa 2.000 triliun. Karakteristiknya sudah berbeda. Jadi gimana dong? Ya, saya kira itu tadi kita harus punya menganggap ini adalah masalah sosial nasional. Terus ada gerakan, katakanlah gerakan berantas judol. Ya, karena kan kita udah tahu hari ini Pak Menko Polkam udah gagas 20 pokja terhadap judi online ini, bukan hanya 1, 20 pokja yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan CS melalui leading sektornya itu adalah Kapolri. Ya tunjukkan dengan 20 pokja ini selesai. Kalau Polda Metro Jaya ada 16 miliar ditambah 600 juta, berarti polda-polda lain yang mana nih? Karena kan sebarannya tahu, kita lihat di Jabar ada pemain sekitar 500 ribu, di DKI juga ada pemain hampir ratusan ribu, Jateng juga hampir ratusan ribu pemainnya, Jawa Timur juga ratusan ribu permainan ini. Bahkan di Jakarta Barat sendiri itu perputaran uangnya hampir 792 miliar. Bang Hotman untuk permainan. Berarti ini mana nih kerja-kerjanya? Berarti tinggal tagih nih, Polres, OJK, PPATK, Detek, terus termaksud cek Bang Hotman, money changer yang dijadikan ini adalah penampung. Karena salah satunya juga selain rekening, ini cek nih, tempat penukaran uang. Ini adalah markas juga bagi judi online. Bagaimana dengan keterlibatan oknum aparat yang justru backing? Wah, ini lebih berat. Itu lebih berat. Sepertiga kan lebih tinggi. KUHP udah menyatakan kalau orang itu bukan hanya sekedar backing kan, berarti kan dia pelaku kan, yang menggunakan jabatannya, menyalahguna jabatannya pada melakukan yang Anda lihat itu masif terjadi atau bagaimana di Indonesia? Pasti ada karena kayak Kom Jiji, dia yang harusnya meremot untuk ditendang malah jadi harusnya pokja dari Pak Budi Gunawan harusnya terhadap oknum aparat duluan dong. Iya dong, bersih-bersih di dalam. Makanya tadi Kapolri, Panglima TNI menentukan sikap, tidak ada satupun. Jadi siapapun yang memang ada terlibat pada judol, gas. Termasuk membacking langsung? Membacking lebih parah Bang Hotman. Karena pembacking itulah sebenarnya pelaku utamanya. Mereka udah terima duit, mereka juga pemainnya, mereka juga dapat duit yang lebih banyak, tapi seolah-olah menjalankan tugas. Dan itulah Anda mengatakan itu banyak terjadi sekarang ini. Itu yang akhirnya kan kita bisa tahu. Yang penting wajib setor ke atas, akan aman, dan itu kedetek yang gimana? Pada waktu dulu begitu polisi mau datang, orang udah kabur. Kita nggak dapat uang. Kan selalu kecolongan. Sampai sekarang masih terjadi itu. Kalau itu pola-pola itu masih ada, berarti ada keinginan yang sama. Kalau atau iya? Ya,
Kak, ya saya harus bilang dong, kalau itu terjadi Bang Hotman, begitu kita lihat teman-teman jurnalis memberitakan, begitu akan dikejar orang yang sudah kabur. Berarti kan ada keinginan yang sama ngasih tahu, kami mau operasi di sini, amankan dulu, kamu pergi dulu, bawa uangnya. Ya berarti apa? Ada keinginan yang sama dong. Gimana Pak Nasir? Ya, Kapan jadi- Kapolri dipanggil? Kapan Kapolri dipanggil untuk ini? Penegakan hukum itu Bang Hotman harus merah putih. Apa itu? Ya merah putih, berani dan kemudian membersihkan institusi itu dari backing-backingan begitu. Tapi kalau nggak merah putih itu Bang. benar banyak backing, justru oknum aparat yang jadi backing. Ya sebenarnya yang ilegal-ilegal ini kan memancing orang Ya. untuk membacking itu. Ya. Ya, karena keuntungannya besar. Besar. Nah karena itu kalau kita lihat peredaran gelap narkoba, ada yang membackingnya. Ya, oknum-oknum lah kita bilang Ya. Bang. Karena di negeri ini kan supremasi oknum Bang. Ya. jadi karena ya seharusnya kan negara kita supremasi hukum. Ya. Tapi kan kemudian orang bilang ini supremasi oknum. Jadi oknum-oknum inilah yang kemudian membacking. Ya tentu saja peredarannya besar. Jadi ketika misalnya gula itu sudah menumpuk di mana-mana, semut-semut ini ada semut coklat, semut hijau, semut macam-macam ini, ya datang dia. Katanya Kapolri mau dipanggil oleh Komisi 3. Kita sudah mengundang kemarin Ya. rapat kerja dengan Kapolri, dan Kapolri dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kalau dia misalnya terlibat atau ada aliran uang ke dirinya, dia siap mundur. Itu artinya beliau itu sejak punya komitmen. Nah mudah-mudahan. Dirinya, tapi bawahannya Ya makanya waktu itu kan dihadir oleh Kapolda semuanya. Ya. Seluruh Indonesia hadir. Nah waktu itu didengar oleh seluruh Kapolda, dan kita harapkan Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu bersama dengan Kapolri untuk sama-sama memberantas judi online. Itu yang kita harapkan Bang. jadi Anda setuju bahwa harusnya garda terdepan itu adalah aparat kepolisian yang harus Iya, karena berperan besar. Karena ini penegakan hukum, Ya. ya. Makanya penegakan hukum itu harus merah putih, sehingga kemudian kita bisa menekan itu dengan baik, sehingga demand-nya nol, kemudian supply-nya nol. begitu ya. Iya, kalau kita tidak mampu menekan, ya kalau ketika ada permintaan, ya kan, maka ada barang, ya kan, tanpa ada permintaan. Jadi perlu benar-benar tindakan ekstraordinari ya. Betul. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.